Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Diberitahukan oleh Nabi Musa umurnya sekian. Tasyabahat alaina, kami masih ragu-ragu juga. Boleh nggak yang lembu liar atau lembu ini, yang mana itu? Ya, katanya yang lembu liar atau lembu yang dipelihara. Ya, bagaimana? Apakah boleh lembu bajak sawah? Apakah boleh ini? Tanya lomba. Nabi Musa dengan sangat sabar mengatakan, itu lembu yang jangan lembu bajak, jangan lembu ini, jangan lembu itu. Ya. Sehingga Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak mau berkurban. Nabi Musa masih pusing juga ini. Dari mana kenapa melalui seekor sapi mengetahui pembunuh itu? Tapi Nabi Musa menjalani saja. Setelah disembelih sapi itu, maka penyembelihan sapi secara syar'i itu menyebutkan nama Allah sudah terjadi pada masa Nabi Musa, juga sudah terjadi. Beda pikir pemaknya. Sudah terjadi itu kalau pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan anaknya baru berubah menjadi apa. Tapi kalau ini menyembelih sapi secara syar'i itu sudah terjadi juga pada masa Nabi Musa alaihissalam. Setelah disembelih, Nabi Musa bertanya, ini apa lagi ya Allah? Ini pembunuhnya belum nampak lagi. Gara-gara sembelih sapi belum nampak. Sekarang potong pahanya, kata Allah. Dipotong pahanya. Nabi Musa tidak bertanya juga, ada apa dengan paha sapi ini? Rupanya setelah itu apa? Kamu ambil paha ini, kamu pukul mayat itu, Pak, dengan paha lembu ini. Nabi Musa kan tidak bertanya-tanya juga. Maka karena tidak bertanya, keajaiban akan nampak terus. Diambillah paha sapi tadi, dipukul kabilah tadi, Pak, kepala suku tadi. Akhirnya dia bangun, Pak. Dia bangun dari matinya, dia ngomong, yang bunuh saya keponakan saya sendiri. Dia ingin merebut harta saya. Setelah itu dia mati lagi. Baru terbongkar sama Nabi Musa. Oh, rupanya ini. Kita begitu juga. Ketika kita minta, ya Allah, permudah rezeki lo, ya Allah, permudah. Rupanya Allah mencari jalan lain untuk rezeki kita. Jangan dijalani terus sebagai Allah elelun mah. Hedat. Talakai rezeki pupuknya. Jalani saja. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an itu, Al-Qur'an berisi apa? Interaksi, dialog interaktif. Itu dialog selalu. Makanya kan terus bersambung. Ketika kita sedang susah, sedang baca Al-Qur'an, bagusnya kalau kita paham apa yang kita baca. Kenapa? Di situ terus terkait pesan-pesan Allah. Kamu jangan sedih, kamu tenang saja. Nabi Muhammad dulu tidak seperti itu. Kamu kan tenang hati kita, Pak. Ketika kita bermasalah problem, baca lagi Quran, Pak. Kamu tenang saja, kamu itu kesusahan itu membuat cintaku kepadamu itu lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kan tenang hati kita, Pak. Yuk kita tetap pidan baca makin kita jiwa. Kenapa makin susah? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Apa enggak susah kita, Pak? Ya, karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Seperti orang mendengar nasihat, minta kepada orang Arab, Syekh kasih nasihat dulu saya, Syekh. Gejo nasihat dalam bahasa Arab. Ini tadi udah dengar, Pak. Tepuh, Pak. Kenapa tidak berpengaruh? Karena kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh beliau. Coba kita pahami, Pak. Mungkin kata duina katanya, Pak. Ya. Sudah, ini kelompok pertama. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua. Kama su'ila Musa min qablu. Ya, coba dibaca. Seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Ya. Ini pada zaman dahulunya kita mah benar terjemah. Bukan terjemahannya sudah. Pada zaman dulu. Qablu itu bukan zaman dulu. Jadi qablu itu adalah ringkasan, ini namanya ikhtisar. Qablu itu qabla dzalika. Sebelum itu, ya nama qabla dzalika. Seperti khatib nanti ini hari Jumat, amma ba'du. Tidak ada ba'du dalam bahasa Arab. Ba'du itu apa? Ba'da dzalika. Setelah itu, ya marilah kita bertakwa kepada Allah. Amma ba'du, maka wajib ada fa ya ibadallah ittaqullah. Ya nampak. Jadi bagaimana muncul amma ba'du itu? Amma ba'du muncul apa? Kita pertama memuji alhamdulillah, karena Allah pujian-pujian, maka hendaklah kita itu amma ba'du. Setelah itu, maka kita wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Itu ba'du. Ba'du itu ba'da dzalika. Qabla dzalika. Ya. Jadi qabla dzalika artinya apa? Sebelum kejadian ini ya Muhammad, sebelum kejadian kamu, sebelumnya itu sudah pernah terjadi begitu. Jadi orang banyak bertanya, jangan gubris ya.
banyak bertanya. Sebagaimana Musa ditanya-tanya selalu oleh Bani Israel. Kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa tidak boleh sembah patung? Kenapa begini? Selalu bertanya-tanya, Pak. Kenapa kami sudah begini, nasib kami begini? Jadi tanya-tanya. Nyebek tanya-tanya, Pak. Jalani terus. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuatu kepada Nabi Musa, arahkan kaummu berbuat begini. Nanti akan hasilnya begini, arahkan ini, hasilnya begini. Ya, jadi tanya-tanya yang lain. Kita jalani saja dulu. Ini maksud kama su'ila Musa min qabl. Jadi Nabi Musa sebelumnya sudah ditanya-tanya juga. Ya, sudah ditanya. Sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal ketika dia susah nih, maka dia tahu kebenaran Islam sebenarnya. Dia tahu kebenaran Al-Quran. Dia tahu kebenaran dakwah Rasulullah. Abu Jahal pernah ketemu dengan Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, kalau seandainya saya masuk Islam, jabatan apa yang akan saya dapat? Ya, dijawab oleh Rasulullah, hanya jabatan dalam Islam sama mandum. Semua sama kita. Wailak, celaka kamu. Saya meninggalkan keyakinan saya untuk menyembah patung. Saya banyak masukan-masukan nih, Pak. Saya ada jabatan, ada harta banyak ini banyak itu. Tapi ketika saya nanti masuk Islam nggak dapat apa-apa, ya rugilah saya. Ya, beliau mengatakan apa? Celaka kamu ya Muhammad. Makanya ketika kita masuk Islam itu harus siap-siap, jangan banyak tanya-tanya. Ini sudah masuk Islam, kaya kok nggak pernah kaya-kaya, jangan tanya-tanya masalah kaya, Pak. Kalau ini kaya jangan salat nih, Pak. Jangan salat, jangan puasa kaya sendiri. Mana dalilnya? Ya, nanti urutnya dalil dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam. Siapa yang mau dunia dan isinya, kata Allah. Siapa mau, kata Allah. Ajalna lahu fiha ma nasha'. Saya permudah dia, tanpa salat, tanpa beribadah, tanpa menjalankan perintahku, tanpa meninggalkan apa yang aku larang. Silakan saja. Korupsi terus, buat terus kejahatan, insyaallah harta banyak, kata Allah. Ya, ajalna lahu fiha ma nasha'. Bahkan saya permudah lagi. Buat terus, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, thumma ja'alna lahu jahannam. Kamu bisa menikmati cuma berapa tahun saja. Berapa umurmu? Mati 70 tahun. Cuma 70 tahun menikmati dunia. 4 trip 70 tahun ni, Pak. Tak lama 70 tahun, Pak. Beda fikir trip dah ni, Pak. Ini kejadian tsunami saja sudah 21 tahun. Padahal kan sang ban ni, Pak. Kita bahkan termasuk di dalam itu juga, Pak. Sang ban, tapi sudah 21 tahun. 20 tahun, Pak. 2004, 2025, 21 tahun. Sang ban. Makanya 25 tahun yang pertama, 25 tahun kedua, 25 tahun yang ketiga. Kat kaummu kapan dongka? Kat 75 ngomong, Pak. Ya, Pak. Artinya apa? Tidak lama, hana trip. Makanya kita menikmati dunia ini pun tidak lama juga. Itu kalau 70. Kalau meninggal usia 50, lebih-lebih lagi, Pak. Lebih-lebih lagi. Artinya apa? Hampir setengah tsunami, ya, Pak. Sekali lagi terjadi kali 50. Ini kan 21 tahun. Kita kali 2 kali, 42 tahun. Ya, nampak. Artinya 42 tahun apa? Kalau kita kali dengan kejadian tsunami, Pak. Artinya kan tak lama itu, Pak. Hana trip, Pak. Cuma kita saja, ya, Pak. Kita saja yang mengatakan menyokan nyohan, lalai je ibadah tak terputan, ya, Pak. Harta-harta itu alikop. Ya. Lagi pun haji istilah haji tikus, Pak, tikus. Jadi tikus itu ikro le pun hajihan padi icoi pue hane bajo le, Pak. Ikumpoi. Ijala micola mi kapade, Pak. Ikumpoi le, Pak. Ikumpoi pade, Pak. Ikumpoi pade. Tengah perjalanan memati ni, mati Pak tikus, Pak. Mati tikus. Makanan tamu deme, tepu tamu deme, Pak. Yang napu kagak kutumpuk uno, Pak. Maka kalau ada orang seperti itu nak jauh beda seperti tikus, Pak. Lagi tikus. Dia ambil ini ambil itu, kumpul lagi, Pak. Tumpuk lah. Ndro kahek dah, Pak. Kahek, Pak. Yang penting kumpul lagi, kumpul yang ambil lagi, kumpul lagi. Setelah nyampe meninggal dunia, kan orang bodoh namanya. Ya, Pak. Jadi sekarang apa yang ada, nikmati terus. Ada ini nikmati saja. Alhamdulillah sudah Engkau berikan. Besok nikmati lagi. Karena rezeki hari ini akan berbeda dengan rezeki sebentar lagi, Pak. Akan berbeda. Maka nikmati terus rezeki yang sudah Allah berikan. Ada ini alhamdulillah baju halu. Nanti tengok mungkin hanya nak baju oleh, kan sakit kena, Pak. Ya, Pak. Ketika sakitnya kan hanya nak baju oleh. Ketika stroke kan hanya nak baju oleh. Sekarang sedang bisa kita nikmati saja. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Nikmat terus bertambah. Ya. Ini jangan jadi seperti kaum Nabi Musa bertanya-tanya selalu, Pak. Ya, ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Ya, coba dibaca.
yang menukar dengan iman. Ya, menukar dengan iman. Apa ini menukar dengan iman? Coba ulangi lagi, mungkin ada yang tertinggal di situ. Dan barang siapa yang menukar dengan iman. Ya, berarti ada yang tertinggal. Barang siapa yang menukar kekafiran dengan iman. Barang siapa yang membeli kafir dengan iman. Barang siapa yang menggadaikan imannya itu dengan dunia. Barang siapa menggadaikan akhiratnya mencari dunia dengan akhirat. Mita dunia dengan akhirat kayak mita Pak. Dia mencari dunia tapi dengan akhirat. Oke, nyobegah aja Pak. Dia ingin cari dunia padahal Pak. Dia ingin cari dunia. Dia ingin cari jabatan Pak. Tetapi apa? Dengan menggadaikan keyakinannya, menggadaikan keimanannya. Ini makna yatabat dalil kufra bil iman. Makanya di dalam tafsir Sawi di situ diungkapkan kenapa banyak Yahudi itu tidak mau patuh ke Rasulullah, tidak mau mereka itu mengikuti agama Islam. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau beribadah bersama Rasulullah SAW? Di dalam tafsir Sawi diungkapkan karena mereka yakhudhu atayahum. Ketika mereka berada di dalam Yahudi itu, mereka selalu diberikan ini karena mereka ulama-ulama ini, ulama-ulama hebat istilahnya Yahudi. Diberikan ini, diberikan itu oleh orang-orang Bani Israel. Tetapi kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, tidak dapat lagi pemberian nanti. Jabatan hilang, semua hilang. Artinya mereka tahu kalau kebenaran itu ada pada Nabi Muhammad. Ini juga masuk wa may yatabaddalil kufra bil iman. Yang menggadaikan imannya itu dengan kekafiran. Ya, itu termasuk juga ini, Pak. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Makanya ada di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah menggambarkan bagaimana ulama ulama beruakai, ya, Pak. Ulama yang mencari dunia melalui akhiratnya. Itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, famathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas, kata Allah. Kamu tahu enggak bagaimana ulama beruakai? Itu seperti seekor anjing, kata Allah. Lagi asal, ya, Pak. Ulama yang mencari dunia dengan akhiratnya, yang minta dunia enggak akhiratnya, Pak. Itu sama seperti kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas. Ketika dia mengikutimu, dia menjulurkan lidahnya, dia akan berikan sesuatu. Dia minta, ada lagi, nalam Pak. Dia berani merendahkan jiwa dia demi dunia, demi jabatan, Pak. Nalam bila kailam, Pak. Atau tatruku yalhas. Kalian tidak berikan makanan kepada dia, lidah tetap menjulurkan. Hai jatahlun hana go, jatahlun hana lago, nyana banyak. Hana jatahlun, itu mereka sama seperti anjing, kata Allah. Ini tapi dalam tanda kutip ulama ulama beruakai, Pak. Bagaimana ulama itu? Ibnu Abbas mengatakan, yang dikatakan ulama itu man izdadal ulum izdadat khasyah. Dia makin bertambah ilmunya, makin bertambah takut kepada Allah. Fahuwal ulama, kata Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, man izdadal ulum, ilmunya makin bertambah, tetapi apa? Makin jauh dari Allah. Artinya tidak berpengaruh, salatnya tidak ada pengaruh, tidak ada bertambah takut pada Allah. Itu bukan ulama itu, kata Ibnu Abbas, Pak. Yang nak temenak sabi, Pak. Yang temenak sabi. Kegegok sabi, Pak. Bagaimana ulama ilmu sudah bertambah, tetapi makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu poin yang ketiga, ya. Tapi sebelumnya kita lihat ini asbabun nuzul. Ini ada dikutip oleh Imam Baydawi dalam tafsir beliau, atau nanti ada sebuah kitab khusus. Judulnya apa? Asbabun nuzul, ya, Pak. Kitab asbabun nuzul. Jadi dari 30 juz itu ayat Al-Qur'an itu, di situ tidak semuanya ada asbabun nuzul. Maka di situ nanti bisa lompat-lompat. Surah Al-Baqarah ada sekian, surah Al-Maidah ada sekian, Ali Imran ada sekian, Al-An'am ada sekian, Az-Zukhruf ada sekian. Tidak semuanya ada. Bahkan ada satu surah tidak ada asbabun nuzul. Ya, ada asbabun nuzul. Ya, Pak. Jadi salah satu sebab ini kenapa kita dilarang seperti ini, karena asbabun nuzulnya begini. Nuzilat fi ahlil kitab. Ini ayat ini diturunkan untuk ahlil kitab. Kenapa diturunkan? Hina sa'alun nabi antun nazala alaihim kitab, ya. Ketika mereka itu apa? Yahudi Nasrani. Ya Muhammad, kami mau ikutimu, tapi dengan syarat, tolong turunkan Alkitab itu, Quran itu langsung kepada kami. Jangan melalui Jibril, melalui kamu, jangan, langsung kepada kami, coba. Ya, maka Allah mengatakan, alam ta'lam, kamu enggak pakai otak, kamu, kata Allah. Tuhan pakai otak, ya, Mbak. Coba kamu lihat langit dulu dan bumi. Coba kamu lihat ciptaanku dulu. Masa kamu tidak yakin kepadaku? Ya, Mbak. Itu untuk ahlul kitab, Mbak.
yang mereka itu minta untuk diturunkan Al-Quran dari langit kepada mereka. Antunazzala Alkitab minas sama. Yang untuk mereka ini siapa ini? Ini kelompok ahlul kitab. Sekarang yang kedua, waqila fil musyrikin. Ya ini Mbak. Kata Imam Baydawi yang kedua itu untuk orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik? Mereka mengatakan la nu'mina, kami tidak percaya kepadamu ya Muhammad. Ya Mbak, liruqiyika, kami tidak percaya kepadamu. Hatta tunazila alaina kitaban minas sama. Sehingga engkau turunkan juga kitab dari langit. Kalau menceritakan tentang ini, turunkan kepada kami, jangan kepada kamu. Nanti kalau kepada kamu robah-robah, ya Mbak. Ibanul kafim. Ini turun langsung kepada kami supaya kami tahu kebenarannya. Maka itulah sebab turun ayat ini. Ya, ayat 108. Kenapa kamu keras kepala, kata Allah. Am turiduna antas alu rasulakum, kamu ingin tanya ini tanya itu. Nyo lagi anak ji anak durhaka mak keruhule anak durhaka Mbak. Ya, Mbak. Dia sudah tahu itu ayahnya, sudah tahu itu ibunya. Tapi nak mau juga dia berbuat kebaikan-kebaikan, Mbak. Ya, ini kan begitu ya. Dia sudah tahu langit itu nggak bisa diciptakan oleh manusia. Bumi begitu juga. Kemudian juga proses yang terjadi hujan dan lain sebagainya tidak bisa dibuat oleh manusia. Tetapi kenapa masih ingkar juga? Ya ini kalau kita tafsirkan dengan tafsiran yang ketiga, am turidun itu am ingkari namanya Pak. Bahkan kamu mengingkari lagi dengan banyak bertanya-tanya, tidak berbuat dan banyak bertanya. Ya. Sekarang poin yang terakhir. Faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, coba dibaca. Maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Iya. Telah sesat dari jalan yang lurus. Ini sebenarnya penerjemah ada menambahkan lagi Pak. Di sini tidak ada jalan lurus. Sabil itu jalan berkelok-kelok. Ya, Pak. Jalan berkelok-kelok. Jadi sekarang kita luruskan terjemahannya dulu. Faqad dhalla sawa'as sabil. Dia itu sudah sesat seperti jalan berkelok-kelok. Kan tidak ada jalan lurus, tidak ada jalan lurus. Karena dalam bahasa Arab itu syari itu jalan besar, sehingga namanya syariat. Arti syariat apa? Sudah jelas, jalan tol lurus terus, Pak. Lurus terus satu. Kemudian yang kedua tariq. Syari ini ada digunakan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tariq. Jadi tariq itu dijamak dengan turuk. Itu apa? Jalan seperti jalan-jalan kita, Pak. Jalan apa? Jalan kampung, jalan ini itu tarik namanya. Kalau tadi itu syari itu jalan tol, lurus lempang. Ini enggak nanti lurus ada beloknya masuk kampung, itu tarik ya, Pak. Kemudian yang ketiga itu ada sabil. Sabil itu apa? Penafsir mengatakan sabil itu selalu digunakan. Ini kalau kita baca dalam berbagai literatur tafsir, Pak. Isti'malu sabil, penggunaan kalimat sabil itu selalu digunakan untuk makna majasnya, Mbak. Walaupun nanti sekali-sekali ada digunakan untuk makna hakiki. Tapi kalau sirat itu memang majaz, Pak. Sirat itu memang majaz. Sabil itu makna majaz kadang-kadang digunakan makna hakiki, makna sebenarnya. Apa itu sabil? Akhirnya jalan gerute, Pak. Berkelok-kelok maka namanya sabil. Tetapi ada juga penggunaan sabil itu makna majazi. Orang yang susah dalam hidupnya, ijak kena futa ibnu sabil, Pak. Namanya ibnu sabil. Jadi bukan artinya anak jalanan, tidak. Ibnu anak sabil jalanan, ibnu sabil anak jalanan, bukan begitu. Dalam perjalanan dia ada susah, Pak. Harta yang sudah dia buat dicuri oleh orang lain, ya, Pak. Kemudian dia melanjutkan perjalanan tidak bisa, susah. Itu namanya sabil. Maka sabil di sini maknanya apa? Seorang yang sudah sesat tadi, ibarat dia itu sudah sesat, naik jalan lagi, jalan yang berkelok-kelok, ya, Pak. Berkelok-kelok. Itu sabil. Sawa as-sabil. Jalan berkelok yang susah. Ini makna majazi. Arti makna majazi apa? Setiap apapun yang dilakukan tidak pernah ada jalan keluar. Dia susah, Pak. Sudah susah, makin susah lagi. Ijak ke notutah, ijak ke ditutah. Ini seperti sabil tadi, Pak. Kita mau berangkat sebenarnya dari sini berangkat ke Lamno, jaraknya tempuhnya cepat. Gara-gara ada gunung, padumboh gunung, leboh gunung, maka jaraknya itu lambat. Kenapa? Kita dari sini putar ke tempat lambat, putar lambat tempat lambat, terus yulo waktu, Pak. Padahal bisa ditempuh dalam berapa menit kalau jalannya lurus langsung. Inilah penggunaan sabil di sini. Artinya apa? Pikirannya bisa menyan, Pak. Ya. Orang yang sudah tidak yakin, faqad dhalla sawa asabil. Dia sudah sesat. Sebagaimana seorang sesat di tengah jalan hadoja nih. Ya. Penggunaan sabil juga Allah gunakan di dalam Al-Quran. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul.
Sabilun, sabilani, subul jamaknya Pak. Barang siapa yang betul-betul dia beribadah, dia ingin berdekat diri denganku, ya Pak, maka akan aku berikan jalan kepada dia. Maksud jalan apa? Aku berikan cara, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jalan berkelok-kelok, tidak Pak. Ya Pak. Maka akan aku luruskan jalan berkelok-kelok, bukan itu. Artinya apa? Yang ini di kepala dia akan aku berikan hidayah, berikan petunjuk kepada dia. Itu penggunaan makna sabil. Kasih Pak. Naubul. Ya, berarti kita cukup saja. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Ya, nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita satu ayat saja. Baik lulutan Pak. Lulutan mumak undang. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.